Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Buniawan dapat kembali menemani Anda dengan ragam informasi seputar perikanan tangkap hanya di DJPT News. Pemirsa, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Barat. Berikut liputan selengkapnya. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melakukan kunjungan kerja di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Barat pekan lalu. Kunjungan dimulai di Yogyakarta 12 Maret 2021 di Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarto, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Kunjungan tersebut dilakukan bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Perhubungan Budi Karya, dan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Menteri Trenggono mengusulkan manajemen sedimentasi jadi solusi beroperasinya pelabuhan perikanan tersebut. Langkah yang dilakukan berupa pengerukan pasir secara rutin yang selama ini memenuhi alur lintasan kapal menuju pelabuhan perikanan. Keuntungan lain dari skema pengerukan ini, yakni pasir dapat dimanfaatkan menjadi komoditas bernilai ekonomis. Menurut Menteri Trenggono, perbaikan alur yang mengalami sedimentasi harus segera dilakukan untuk menunjang peningkatan produktivitas perikanan di daerah istimewa Yogyakarta. Pemanfaatan sumber daya laut di WPPN RI 573 nantinya juga bisa lebih optimal. Ini harusnya menjadi satu pusat ekonomi perikanan yang bagus karena sebelahnya itu adalah pelabuhan udara internasional. Nah, kalau misalnya kita dekatkan di belakangnya nanti ada industri perikanan, ini kita perbaiki dengan baik, maka di sini ekonomi akan bergerak. Selanjutnya, pada Minggu 14 Maret 2021, rombongan Menteri Trenggono menemui nelayan Pantura di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Cirebon. Dalam pertemuan tersebut, persoalan alat tangkap dan perbaikan infrastruktur pelabuhan guna mendorong produktivitas nelayan menjadi pembahasan. Alat tangkap garong dan pukat harimau yang menjadi keluhan nelayan tradisional di Cirebon, keduanya dianggap tidak ramah lingkungan dan menyebabkan turunnya populasi ikan di perairan Cirebon. Merespon hal tersebut, Menteri Trenggono menampung aspirasi yang disampaikan para nelayan. Pihaknya akan segera melakukan tindak lanjut dengan memanggil kelompok nelayan pengguna alat tangkap garong dan pukat harimau yang akan difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktorat Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Nelayan Cirebon juga meminta bantuan alat tangkap Gillnet Millennium dan kapal untuk dikelola oleh kelompok nelayan. Bantuan ini akan menunjang produktivitas nelayan dan penghasilan mereka bisa bertambah. Nelayan menyebut Gillnet Millennium ini ramah lingkungan karena mata jaringnya berukuran besar mencapai 3 inci. Selain persoalan alat tangkap, keanggotaan asuransi nelayan turut menjadi pembahasan. Menteri Trenggono langsung mengupayakan solusi saat itu juga dengan meminta pihak Jasindo yang ikut dalam kunjungan kerja bergerak cepat menemui nelayan. Dalam pertemuan itu, Menteri Trenggono sekaligus menyerahkan bantuan paket sembako secara simbolis kepada nelayan tradisional di Cirebon yang berjumlah 1.000 paket sembako untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga para nelayan. Kunjungan kerja dilanjutkan dengan mengunjungi pangkalan pendaratan ikan Karangsong di Indramayu pada siang harinya, yang didampingi Bupati Indramayu, Nina Agustina, dan anggota Komisi 4 DPR RI, Ono Surono. Dalam kunjungan ini, Menteri Trenggono melihat langsung kondisi kolam pelabuhan yang mengalami sedimentasi, air laut yang keruh, dan adanya sampah juga menjadi perhatian saat meninjau pelabuhan yang dikelola oleh Pemda tersebut. Selain itu juga menyerahkan bantuan 1.000 paket sembako dan berdialog dengan nelayan. Masuk ke laut? Di mana? Di sini? Udah pensiun. Pada kesempatan tersebut, dia juga menyebutkan program peningkatan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP dari subsektor perikanan tangkap menuju 12 triliun rupiah. Salah satu tujuan dari terobosan ini adalah untuk mendorong perbaikan kualitas infrastruktur pelabuhan perikanan di Indonesia.
Menurutnya, bila pendapatan negara dari subsektor perikanan tangkap bertambah, perbaikan infrastruktur pelabuhan bisa lebih mudah dilakukan. Di samping itu, bantuan sosial untuk nelayan seperti bantuan kapal, asuransi juga bisa lebih ditingkatkan volume dan nilainya. Ya pemirsa, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.